saya hormati Pak Purbaya, Menteri Keuangan, kayaknya saya lihat Anda kurang sehat nih Pak. Anda nggak boleh sakit Pak, itu Menteri. Karena nanti ada sentimen negatif. Betul. Nauzubillah, saya doakan jangan sampai sakit, apalagi dirawat di rumah sakit. Nanti IHSG kita drop, dolar juga menguat. Kita doakan itu tidak terjadi, jadi Bapak ini harus minum obat. Kalau istirahat nggak ada waktu Pak, Bapak harus kerja. Jadi saya doakan semoga Anda cepat pulih. Baik, saya melihat di halaman 19 ini bahwa ada ketimpangan Pak penerimaan pajak kita, ya khususnya dari komoditas sawit dan tembaga ini yang terpengaruh dengan harga yang melonjak tinggi di global tentu saja, dan kita juga melihat beberapa tahun sebelumnya juga penerimaan dari sawit juga sempat turun CPO ini, jadi tergantung nilai ya kan komoditas ini di global, dan ironisnya global yang menentukan nilai itu, bukan kita sebagai yang mempunyai produksi terbesar di dunia ini. Nah, ketergantungan kita, sekali lagi tahun 2025 dan yang sekarang ini tadi Bapak sampaikan di awal tahun ini penerimaannya melebihi dari tahun lalu, itu kan karena komoditas ini. Nah ini bersyukur karena harganya tinggi, sedangkan yang lainnya itu tertekan. Nah apakah Kementerian Keuangan ini punya skema khusus untuk mengatur, karena menyikapi hal-hal yang tergantung dengan nilai-nilai yang ditentukan di global sana Pak. Mereka bisa menentukan padahal kita yang punya barang. Nah ini udah tidak fair Pak. Permainan harus dirubah sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya punya pendapat pribadi, saya tidak masalah Pak pendapatan penerimaan negara itu berkurang. Asalkan rakyat miskinnya juga berkurang. Asalkan masyarakatnya produktivitasnya itu naik Pak. Nah, saya khawatir tarif terlalu tinggi bisa menekan penerimaan. Mungkin Pak Purbaya bisa ada treatment khusus untuk calon-calon yang mau membuka usaha Pak, ya kan, mau ekspansi pabrik, menciptakan lapangan kerja, itu diberikan stimulus supaya pajaknya itu diturunkan. Atau jangan-jangan yang sekarang itu sudah berjalan dikasih special treatment Pak. Karena supaya tidak ada PHK di mana-mana. Ini ada hubungannya Pak. Banyak, ini aspirasi saja, banyak kawan-kawan kami, ya, kawan-kawan saya khususnya, itu yang menanyakan dia takut mau buka usaha. Karena beban yang ada di depannya ini berupa kewajiban membayar pajak ini sudah tinggi. Jadi mereka tidak berani berspekulasi lagi. Akhirnya mantap Pak, makan tabungan lagi. Melihat kondisi yang seperti ini. Nah menurut saya perlu Pak. Bapak kan tahun lalu, ya, bulan Desember itu kan ada persentase yang mau ditinggikan tapi tidak jadi karena berkurangnya penerimaan. Tapi kan yang berkurang penerimaan itu juga uang rakyat juga. Maksud saya adalah mungkin perlu exercise Pak, 1-2 tahun bolehlah pajak itu dikecilkan sehingga para pengusaha, ya, para UMKM ini itu mudah Pak, mempunyai kesempatan dan tidak takut untuk mencoba. Itu Pak. Saya rasa metode seperti ini atau skema seperti ini belum pernah dilakukan. Dan yang terakhir Pak, ini juga penting, orang urus PKP itu Pak, perusahaan kena pajak itu Pak, lama sekali di sini. Mungkin salah satu yang terlama di dunia Pak. Jadi harusnya kan kalau perusahaan kena pajak, orang ngurus, investor datang, mau ngurus itu butuh waktu. Minta A, B, C, D seperti itu. Nah ini harusnya kan dia membuka lapangan pekerjaan. Mungkin itu saja pimpinan,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.